Oke. Nah, Bu. Ini berapa nih yang ini? Ini 150, 50. ya. Yang di 400. 100. Oke. Pernyataan yang paling tepat di bawah ini pastilah dia nanti mencari yang namanya gaya, Bu ya. Ya. Ibu, gaya ya bagi aja 200 bagi 3 berapa tuh? Ya. Iya. 66 ya? 67. 66 aja ya. 67 66. Ya. Oke. Iya. 350 bagi 3 berapa? 116. 116. 150 bagi 4 75. 37. 37. 400 bagi 6. 66. 66. Oke. Di sini sudah dapat jawabannya. Maka yang A, angkatan paling ringan adalah hari pertama. Salah, Bu ya? Salah. Salah. Oke. Salah. Berarti. B, angkatan hari ke-1 lebih ringan daripada hari kedua. Benar, Bu ya? Benar. Nah, angkatan paling ringan hari ketiga. Benar? Benar. Angkatan pada hari kedua lebih ringan. Salah ya? Salah. Angkatan paling ringan pada hari kedua. Salah ya, Bu ya? Salah. Nah, ini saya tadi. Ini saya tadi ada namanya nih katrolnya. Semua soalnya bagus. Ada satu soal yang memuat 2 jawaban, Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini, jawabannya ambil aja yang C, Bu. Ya. Kalau ada soal seperti ini memuat 2 jawaban, ambil aja angkatan paling ringan pada hari ke-3. Ya. Ini jawaban 2. Semua katrol soalnya bagus, cuman ini yang satu soal ini yang kemarin UP tidak ada 2 jawaban, yang B benar, yang C benar. Maka ambil aja yang C. Oke? Oke. Kakak belum paham, Kak. Apa, Bu? Belum paham, Kak. Baru masuk ini, Kak. Masuk. Oke, orang Maluku, Bu. Sulawesi. Sulawesi, Bu. Kakak belum paham, soalnya Ya. baru masuk. Oke, Boleh ini diulang. dari Sulawesi. Iya. Dari Kalimantan Tengah, Oh, Kakak. Kalimantan, Kakak. Oke, Kakak, kita ulang ya, Kak ya. Oke, masalah katrol, Kakak. Oke, katrol itu dilihat keuntungan mekanisnya, Kak ya. Keuntungan mekanisnya, jumlah katrolnya dihitung. Jumlah katrolnya, ini keuntungan mekanis dari katrol A. Dari katrol A, itu hitung aja nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oke. Katrol B, 1, 2, 3 juga 3. Katrol C, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Katrol D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita mau ngukur namanya beratnya. Ya, beratnya tadi bebannya atau berat beban. Baca soalnya. Seorang pekerja pabrik selama 4 hari, setiap hari mengangkat peti dengan katrol yang berbeda. Hari pertama menggunakan katrol A, kedua katrol B, ketiga katrol C, dan ke hari keempat katrol D. Apabila berat peti A, ini peti A nih, nampak kan Bu? Peti A nih, 200. 200. Peti B, 350. 350. Peti Ya. C, 150. 150. Peti D, 400. Oke, dari mana angkanya ini? Dari soal. Pernyataan yang paling tepat di bawah ini adalah kita berarti angkatan berarti angkatan itu namanya gaya. Angkatannya namanya gaya. Gaya itu adalah jadi kalau pakai pesawat sederhana atau pakai katrol ini, jadi katrol itu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi ketika benda yang berat, nah pakai gaya ini lebih ringan daripada beratnya karena pakai pesawat sederhana. Caranya tinggal bagikan aja, beratnya dibagi dengan keuntungan mekanisnya. Beratnya berapa? 200. Keuntungan mekanis 3, maka 200 bagi 3 yang A. 200 bagi 3 itu 67 kita anggap ya. Oke, 67 atau 66 sama aja. Oke, 67 Newton. 200 dibagi 3. 350 bagi 3 itu 116 ya. 116. Oke, yang B. 16. 150 bagi 2, 75. 75 bagi 4 ya. 150 bagi 35. 37 ya. 37,5 ya. Iya, Pak. Yang C. Sedangkan yang D 400 bagi 6 sama 67 juga nih. 40 bagi 6. 67 juga. Yang D 67 juga Newton. Dari beberapa
ini beberapa apa namanya yang sudah dibuat gaya ini, dapat gaya tadi masing-masing A 67, B 116, C 3,5, D 67. Kita cari analisa ke soal. Yang mana yang pernyataan yang benar menurut konsep menalar kita tentang katrol. Angkatan paling ringan pada hari ke-1. Salah, Bu ya? Yang paling ringan adalah yang C. Oke. C. Angkatan hari pertama lebih ringan daripada hari kedua. Iya, benar. Hari pertama 67, hari kedua 116. Benar. Angkatan paling ringan pada hari ketiga. Ya. Ya, benar juga ya. 37,5. Angkatan pada hari kedua lebih ringan daripada hari ketiga. Salah ya. Angkatan hari kedua itu paling berat. Angkatan paling ringan adalah hari kedua. Salah. Yang kedua adalah paling berat. Oke. Ada dua jawaban di sini. Sudah saya tadi jelaskan. Ini soal katrolnya bagus semua. Kecuali yang ini. Yang ini ada memuat dua jawaban. Ya, dua jawaban ini tidak bagus. Karena masing-masing benar. Jadi pilih yang mana, Pak? Pilih yang angkatan terberat. Yang mana angkatan terberat? Yang terberat, yang teringan, yang mana? Kalau nggak teringan terberat, maka mana yang teringan? Yang C. ya, C. Angkatan paling ringan adalah yang C. Semua katrolnya soalnya bagus, cuman ini yang jawabannya 2. Oke, bisa dipahamin tadi yang kakak? Pak, Apa? saya Bisa. mau tanya. 3, 3, 4, 6 itu dari mana ya? Dari jumlah katrolnya, Pak, Bu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham, Bu? Paham. Bisa dipahamin? Oke ya? Bisa, bisa. Oke. Tanyakan lagi yang belum paham, kita masuk katrol ya. Katrol dulu nih. Nanti ada dua soal lagi mengenai katrol ini. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, kita lanjut. Kita bikin dulu ke ini ya. Mana dia nih? Nah, nih. Ini kita hilangkan dulu. Hapus dulu. Clear. Oke. Ini juga, ini soal katrol juga ya. Soal katrol juga. Soal katrol sama lah soalnya tadi. Macam tadi tuh. 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Nggak kelihatan, Pak. nampak? Nampak, Pak. Nggak Oke. kelihatan. Nampak yang lain? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Ibu nggak nampak ya? Udah, Bu, yang tadi nggak nampak udah nampak? Nampak, Bu? Yang tadi tidak nampak? Iya, ada. Oke. Udah nampak. Soal ini ya, soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin. Oke, sama, Bu. 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekanisme berapa? 3. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Seorang penjual sayur akan mengemasi wadah sayur untuk disimpan masing-masing pada sayur memiliki massa 100 kg. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 9,8, pernyataan yang benar adalah, oke, Bu, cara mencari, berarti ini beratnya, bebannya nih. Ya. Oke. Beratnya ini adalah beratnya. Oke, ini beratnya. Itu cari cari mana carinya. Cara mencari beratnya adalah ini masanya 100 kg. Ya. Maka percepatan gravitasi 9,8 tinggal kali aja. Tinggal dikali 100 dikali 9,8 itu adalah 980 Newton. Ya, ini kan karena dia sama, Bu. Ini kan karena dia sama beratnya. Karena dia sama beratnya, maka cari saja kalau beratnya beda baru tinggal dibagi-bagikan. Karena beratnya sama, maka cari saja yang pernyataannya benar, mana paling berat dan mana paling ringan. Yang gaya paling ringan adalah keuntungan mekanik paling besar. Maka D lah jawabannya yang paling ringan ya. Maka wadah sayur D adalah wadah yang paling ringan. Maka jawabannya adalah E ya. Karena ini sama 980. Dari mana, Pak? 980 Newton, 100 dikali 9,8 itu beratnya.
Pernyataan yang benar adalah wadah sayur A adalah wadah sayur paling ringan. Salah, karena keuntungan mekanisnya 3. Semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah untuk mengangkat beban. Jadi atau semakin ringan untuk mengangkat beban. Maka yang beban paling ringan adalah beban yang E, karena keuntungan mekanisnya adalah yang D. Keuntungan mekanisnya adalah 6. Ibu ya. Oke, bisa dipahamin? Oke, Pak. Bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita Pak. lanjutkan cerita kita ke soal satu lagi nih yang kemarin biar paham tentang katrol nih. Masih ada soalnya apa lagi? Katrol. Habis itu baru ini yang satu lagi ya, soal yang satu lagi. Satu lagi. Saya hapus dulu, clear dulu. Oke, nampak semua soalnya? Nampak. Oke, ini soal satu lagi ya tentang katrol. Oke, kita bahas. Sama seperti ini soalnya juga sama nih. 1, 2, 3 ya. 3. Keuntungan mekanisnya juga 3, ini 3 juga, ini 3, ini 3. 4, 1, 2, 4. 4, ini 6. Berarti sudah paham ya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Oke, berarti gayanya, beratnya, berat. Oke, kita ganti dulu warnanya biar terang. Berat. Berat itu apa? Lihat soalnya. Pemindahan benda ke lantai menggunakan 4 katrol. 4 orang bekerja, benda menggunakan blok katrol tersebut. Berarti bendanya sama, Bu ya? Sama. Kalau bendanya sama semuanya, berarti, nah ini kita analisis nih. F pada katrol A, berarti ada nilainya nih, setengah dari F pada katrol D. Kalau soal seperti ini, yang tadi kan soalnya sudah kita pahamin tuh, tinggal dibagi-bagi. Tapi yang ini, kita memahaminya, bebannya nggak ada nilainya, tapi kita disuruh membagikan. Berarti beban berat ini kita misalkan aja. Kita misalkan kayak mana? Misalnya beratnya sama. Kita misalkan angka yang mudah dibagi 3, angka yang mudah dibagi 4, angka yang mudah dibagi 6. Jawabannya cuma 12 Newton. Oke, ini 12 Newton. 12 Newton. Ini 12 Newton. Pak, saya mau 24, Pak. Ya sama aja, boleh-boleh aja ya. Pak, saya mau 24, ya boleh aja. Pak, saya mau berapa lagi? 36, ya boleh saja. Oke. Jadi beratnya 12 Newton, kita masingin sama-sama. Kita hitung gayanya. Gaya, oke, gaya. Gaya si A, tinggal bagi aja. 12 bagi 3, 4 Newton. 4. Gaya si B, 12 bagi 3, 4 Newton. Gaya si C, 12 bagi 4, 3 Newton. Gaya si D, gaya angkatnya 2 Newton. Kalau sudah paham di sini, kita harus menganalisa jawaban per jawaban karena soalnya 4 Hz ya. Kita analisa lagi jawaban. Sudah dapat ininya, kita analisa lagi. Oke, yang A, kita tengok yang A di sini. F pada katrol A, F pada katrol A berapa, Bu? Pada katrol A? 4. Yang A ya, yang A. 4 sama dengan setengah dari katrol D, D2. Apakah 4 sama dengan 1? Salah ya? Salah. Yang B. Salah, Pak. F pada katrol A sama dengan A berapa A? 4 ya? Sama dengan pada C. C adalah 3. salah. Yang B. F pada katrol B, B berapa? 4. 4. Adalah 2 kali pada katrol D. Bu? Iya, betul. 4. Maka yang benar adalah yang C. Oke, caranya gitu ya. Iya. Oke. 4 orang. Mana truk? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. 2 kali. Oh iya, jangan ya. F pada katrol A setengah dari F pada katrol D. Katrol A 4, setengah dari D 2, setengah kali 2 1. Salah Bu ya? 4 sama 1. Salah.
Yang B, F pada katal A sama dengan F pada katal C. A-nya 4, C-nya 3. Salah. Yang C, kenapa benar? F pada katal B, B-nya 4 adalah 2 kali F pada katal D. 2 kali D, 2. 2 kali 2, 4. Maka jawabannya yang C. Pak, coba yang D, Pak. Oke, yang D kita coba. F pada katal D, D berapa D? D2. Adalah 2 kali F pada katal D, 2 kali lipat F pada katal A, 2 kali 4. Berarti Salah, Pak. sama dengan 2 sama dengan 8. Salah ya, Pak ya? Salah. Yang E, terakhir yang E, F pada katal A paling besar. Salah. Salah. Yang aturan A dan B, Bu ya? A dan B. Ya. Besar. Oke, ini salah juga. Oke, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa? Oke, aman? Bisa. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Nah. Bisa saya hapus? Biar kita masuk lagi. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Jadi pelan-pelan aja Bu belajarnya Bu, biar paham. Dipahamin lagi, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Karena biar nanam konsep ini kan pertemuan juga banyak. Jadi nanam konsep dulu, kalau tanam konsepnya udah enak. Paham Bu? Pak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Paham. Rumusnya gaya berarti itu, Pak ya. Gaya, Berat dibagi itu ya. iya berat dibagi keuntungan mekanis. KM. Keuntungan mekanik. Semakin besar keuntungan mekanik, semakin mudah untuk mengangkat beban. Aman? Mana? Lanjut. 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 Pak. Lanjut, Pak. Kita hapus ya. Oke, Iya. tadi kita masuk dulu ke tadi nih udah siap, masuk ke kalor ya. Ke kalor. Kita siapin dulu. Oke, ke kalor. Kita cari kalor. Halo, Nah, sebelum kalor, kita ini dulu aja lah, listrik dulu aja, biar dan pas pula listrik tadi. Ini listrik ya, listrik. Nah nih, oke Bu, listrik ya. Kita coba listrik. Ingat Bu, listrik kemarin masih ingat? Kita bahas lagi ulang ya. Oke, listrik tadi yang paling penting Ibu adalah memahami fungsi yang namanya fungsi dari fungsi turbin ya. Turbin itu fungsi turbin apa? Fungsi turbin adalah mengubah energi panas jadi listrik. menjadi Mekanik. atau Kinetik ya. Kimia. sama aja Bu. Kinetik. Atau mekanik ya, sama aja. Mekanik. Oke, ini fungsi dari ini turbin kalau dia di awalnya kimia Bu ya, tenaga kimia ya, panasnya diubah mekanik. Tapi kalau misalnya diombak-ombak maka potensial menjadi kinetik ya. Turbin itu fungsi ada dua. Yang pertama panas jadi kinetik, yang satu lagi adalah potensial menjadi kinetik. Ya, kalau dia berhubungan dengan angin dan air ya. Angin dan air. Nanti kita bahas ya. Kita bahas nanti. Oke, ini kalau misalnya ke air terjun atau ombak. Oke. Kalau misalnya generator tuh fungsinya itu harus paham. Fungsi generator adalah mengubah energi kinetik atau mekanik Menjadi elektromagnetik. iya, menjadi listrik atau elektromagnetik atau elektromagnetik. Oke. Ini berarti atau mekanik ya. Mekanik juga bisa diubah menjadi energi elektromagnetik. Oke. Jadi yang gini tadi saya bilang tadi ya, dekatnya kinetik dengan elektromagnetik atau panas, kata kuncinya panas, nanti dekat dengan kinetik atau mekanik, dekat dengan lagi elektromagnetik, atau lebih enaknya kinetik atau mekanik dekat dengan elektromagnetik. Oke, ini air apa Bu? Ombak kan Bu? Ya, air laut. Ombak itu ketinggian, sudah pastilah dia potensial. Ya, jawabannya adalah yang pas enggak? Kinetiknya dekat dengan elektromagnetik. Pasti jawabannya adalah yang Oke. Ya. Ini gampang ya, ini gampang. Nanti yang susahnya. Oke, ini kita masih gampang. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Oke, yang ini juga sama tadi. Ini kita apain? Nah, kita hapus dulu. Nah, kita hapus.
Oke. Ini juga caranya, cari aja kinetik dengan dekat dengan elektromagnetik. Magnetik. Oke, ini yang mana kinetiknya jauh nggak, Bu? Jauh. Atau Jauh. turbin dekatnya dengan Generator. generator. Salah ya. Ini turbinnya jauh nih. Salah. Kinetiknya dekat dengan elektromagnetik, salah. Kinetik jauh, Ibu ya. Salah. Salah. Kinetik dekat, Bu. Salah. Dekat. Kinetiknya jauh nggak? Ya, salah. Jauh, salah. Itu jawaban adalah yang Oke. Oke, walaupun kita nggak tahu ini dia tenaga apa, tapi kita paham ini tentang kinetik harus dekat dengan elektromagnetik. Oke, kita bahas lagi, Bu. Yang ini soalnya kita hapus lagi. Ingat ya, tadi kata kuncinya kinetik dekat dengan Ya. elektromagnetik. Elektromagnetik. Oke, ini kalau uap kinetiknya jauh nggak, Bu? Jauh. Jauh. Kinetiknya dekat. Iya. Berat. Jangan. Potensial ombak dekat. Ya. Tapi nggak mungkin potensial, Bu, ya. Tapi nggak mungkin ya. Ada. Nggak mungkin, nggak ada ombak. Nggak ada ombaknya. Oke. Kimia dekat. Salah. Salah. Ada kalor. Salah. Kalah ya. Salah. Oke, jawaban tinggal, Salah, ada tinggal B kalor. dengan yang E. B dengan yang E. Oke, Bu. Tekanan gas bumi ya, kalor uap. Bu, yang mana energi panas, Bu? Tekanan gas bumi apa kalor uap yang berubah di sini? Yang lebih tadi kan kinetiknya sebelum masuk kinetik harus ada energi Panas. panas. Jadi urutannya panas, kinetik, elektromagnetik. Nah, di sini Oh, yang mana, Bu? Ibu yang Yang gas E. bumi apa kalor uap? Yang panas. Uap. Iya, Uap kalor yang panas. uapnya. Tekanan gas bumi baru masuk kalor uap. Ya nih, salahnya di mana? Harusnya di sini Kurang tekanan satu gas bumi, fase. setelah tekanan gas bumi masuk uap. panas atau kalor uap. Salah. Oke, ini jawabannya adalah yang Yang E. E. Gambar juga tidak ada tekanan gas bumi. Oke, Bu? Paham, Bu? Paham, Pak. Oke, jadi gampang ya. Kalau masalah ini gampang. Dengan Kita, kehidupan ya. ya, kita nggak usah penting-penting kali. Ingat ya kata kuncinya tadi ya. Turbin harus dekat dengan Generator. Sudah kalau dekat itu tahu. Oke, ini Bu, ini lagi-lagi nih tentang PLTA nih. Oke. Nampak, Bu? Air. Potensial. Oke, potensial ya. Ya. Kita bahas soalnya. Oke, energi yang pada gambar di atas adalah energi gerak jadi energi cahaya, listrik. Cahaya dekat dengan listrik, Bu? Tidak. Salah ya. Ingat, kinetik atau gerak dekat dengan listrik. Oke. Potensial benar, Bu ya? Iya, betul. Ya. Benar, Pak. Potensial, energi gerak, listrik, cahaya benar, Bu ya? Benar. Oke, ini benar. Energi air ya, jawaban cuman yang B. Karena ini dari ketinggian. Ketinggian tadi adalah energi Potensial. Nah, jawabannya adalah yang Air B. terjun. Air terjun atau air mengalir. Oke, dari ketinggian. Oke. Kita hapus lagi. Kok ada pesan? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini. Ini, Bu. Ini saya hapus dulu. Ini kemarin keluar Pak waktu di Ya, pretest. ini tes ya nih. Ya, jawaban saya belum tentu benar. Tadi saya jawab B, ada jawabannya yang D juga. Oke. Kita hanya apa namanya? Iya. Hanya apa? Menjebak aja. Oke, Bu. Kita nih jawabannya dia apa? Kinetik dekat dengan Iya. Elektromagnetik. Elektromagnetik. Benar. Betul. Benar, Bu? Betul. Benar. Ya, potensial. Enggak ada. Salah, Bu ya, Indi? Salah. D salah, jelas salah ya, D. Iya. Nuklir, kalor uap, kinetik. Benar, Bu ya? Iya. Jawaban tinggal yang Iya. A, B, A, B, C. Semua jawaban yang bagus. Kalor uap panas, Bu ya? Iya. Oke, kalor uap panas. Oke, di sini Bu. Di sini yang mana yang benar? Oke, panas bumi atau nuklir? Nuklir tadi kan ini. Kalau soal seperti ini, berarti Ibu harus paham gambar tadi kan? Nuklir, gambarnya tadi ya, gambar nuklir adalah seperti Oke, gambar nuklir adalah gambarnya saya dulu. Oke, gambar nuklir IPA. Oke, kita tarik dulu.
Jadi harus paham gambarnya. Nih. Ini gambar nuklir Bu ya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga tenaga Nuklir. nuklir Kayak gini ya. ya, Ini pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Ibu harus paham nih pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, Nuklir. nuklir berarti ada seperti teh Bu ya. Oke, seperti teh ya. Ini nuklir. Berarti kita ke soal tadi. Berarti yang nuklir salah Bu ya? Enggak kayak teh. Iya, salah ya? Salah. Salah. Oke, tinggal yang A dengan yang B. B. Panas bumi atau kimia? Oke, kita lihat gambarnya lagi. Kita Panas tengok lagi. bumi kayaknya. Kita tengok lagi gambar panas bumi. Oke, kita cari panas bumi ini. Panas bumi. Ah, ini Bu, panas bumi. Kimia berarti ya? Oke. Berarti itu. Panas bumi kalau uap. Oke, ini ada turbin generator, ada menara pendinginnya, ada menara pendingin. Panas bumi harus ada menara pendingin. Ya, ada menara pendinginnya. Kita tengok gambar tadi. Adakah menara pendinginnya, Bu? Tidak. Ada. Ini bukan yang ini bukan Berarti kimia. panas bumi, maka jawabannya salah. Ya, ini sepertinya ini kimia. Kimia dari ini PLTBG, tai sapi Bu ya? Biogas. Iya, sapi. Biogas. Sapi, iya, sapi. Biogas Bu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, modulnya semua sudah saya kasih ya. Jadi enak tinggal nengok aja. Oke, paham Bu ya? Jadi cara Ya, jawabnya paham. seperti itu ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ke kampus dulu. Oke, kita masuk ke ini. Nah, ini dia. Oke, ini. Apakah benar jawaban saya ini? Nomor 5. Mengubah energi gerak menjadi energi Listrik. Fungsi apa, Bu? Fungsi apa, Ibu? Generator. Generator, ya, generator. Fungsi dari generator. Oke, fungsi dari generator apa Ibu ya? Generator dekat dengan Turbin. turbin. Yang mana Pak turbin? Ini turbin Bu ya nih, nomor 4. Pak, nggak jelas Pak gambar turbinnya Pak. Ya, kita tengok dulu gambar turbinnya biar paham turbin itu seperti apa gambarnya. Oke, turbin. Nah, ini Bu, turbin Bu. Nampak Bu gambar turbin? Ini Bu, gambar turbin nampak? Ini nih. Nah, nampak Bu turbinnya? Kelihatan ya. Oke, kelihatan Bu ya, turbinnya agak seperti segitiga Bu ya, menggerakkan ya. Oke, turbinnya seperti itu. Berarti kita tengok soal tadi. Nah, tadi mana soal? Oh, di sini juga soalnya. Oke. Ini turbin Bu. Mana turbinnya Bu? Oh iya, nomor 4 ya. 4. Nomor 4 turbin Bu ya. Nomor 4 Ya, turbin. Fungsi turbin apa Bu? Fungsi turbin? Mengubah Panas ke kinetik. panas Iya, menjadi panas kinetik. kinetik ya. Di nomor 4 ini turbin, panas menjadi kinetik. Yang diminta soal apa Bu? Listrik. Gerak menjadi listrik. Dari listrik. Berarti apa namanya Bu? Generator ya. Generator. Jawaban nomor berapa? 5. 5. Nah, oke, bisa dipahamin? Ya, bisa. Bisa dipahami Bu? Bisa. Kita lanjut. Lanjut. Bentar ya soal ini ya. Oke, kita ke ini dulu. Ini soal ini kemarin juga masuk nih. Masuk itu ada aku Ya. pas pretest keluar. Iya, pas pretest keluar juga ya. Oke, ini Bu. Panel surya, ini gambarnya sudah saya kasih juga. Yang mengubah energi matahari, mengubah itu artinya apa, Bu? Di sini Bu artinya, Bu. Bahasa sini. KWH Iya. meter, inverter atau jaringan listrik atau panel surya yang artinya mengubah, Bu. Panel surya. Panel Yang surya. mengubah, bahasa Inggrisnya mengubah. Mengubah. Converter. Inverter, Bu ya. Inverter ini Oh, mengubah. Ini Mengubah. bahasanya adalah mengubah. Berarti nomor berapa, Bu? Nomor berapa dia? Inverter nomor berapa, Bu? Nomor ini, Bu. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Inverter. Jadi Bu pahami aja sini yang mana gambar inverter ya? Nomor 2. Yang ini gambar KWH meternya untuk menyambungkan ke jaringan listrik atau stabil listrik. Tapi inverternya itu nomor 2. Nomor 2. Nah, sebenarnya dari alurnya sudah terbaca, dari alurnya juga sudah terbaca. Panas matahari sampai ke Panel menyerap. surya. Panel surya yang panel menyerap. surya. Menyerap ini Panas. langsung ke inverter, Bu ya.
Iya, inverter pengubah ya. Macam fungsi turbin dan generator pengubah energi. Oke, paham? Iya. Jadi ini suryanya, mataharinya sambung ke panas suryanya langsung diubah ya. Mengubahnya pakai alat. Oke. Jadi Lanjut ya. Pak, itu inverter itu turbin sama generator jadi satu. Iya, betul. Inverter itu turbin sama generatornya jadi satu. Oke? Macam di genset. Oke, Bu? Paham? Makasih, Pak. Paham? Kalau dinamo sepeda itu Pak, Dinamo sepeda. itu dinamonya itu generator atau Generator, Pak. generator ya? Gerak ya, semua itu ada juga, Pak. Ada geraknya. Kan gerak menjadi listrik. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut. Lanjut kita ke soal ini. Nah, ini nomor apa nih? Itu? Nah, ini kita apa itu? Taruh dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus. Mata sapi. Nah, kita hapus dulu biar enak. Nampak? Nampak, Bu? Pak? Iya. Oke. Yang mana generator? Nah, ini. Generator itu yang? Generator. Nih, ya, generator nih. Ini turbin. Nah, Oh iya. yang X. Nah, nih, manakah gambar yang ini? X atau ini kan? Turbin X. atau itu kan? Nah, berarti gambar X. X itu adalah generator. Kenapa saya tahu generator? Karena ini kan listrik. Ibu ya? Ya. Kan? Ya. Berarti itu fungsi generator kan? Iya. Nah, generator fungsinya apa? Mengubah gerak ke listrik. Gerak menjadi listrik. Yang mana sini gerak, Bu? Kinetik menjadi listrik. Oke. Selesai ya? Paham ya? Paham. Oke. Gerak listrik. Generator. Iya, generator. Jadi gerak kinetik. Itu yang turbin yang itu ya, Pak? Yang kayak tabung bulat itu ya? Iya, ini sini ini turbin. Nah, Yang dekat jaringan listrik. kenapa saya tadi bilang generator di sini? Karena sudah jelas kan yang diminta adalah listrik, ya kan? Iya, Pak. Sebelum ke jadi listrik. Listrik, pastilah Kinetik. generator. Sudah nggak mungkin lagi turbin kan? Iya, Pak. Ya. Mungkin turbin itu adalah kinetik. Panas. Panas menjadi kinetik. Panas jadi gerak. Gerak, panas jadi gerak. Oke, paham? Oke, paham. Nah, kita ke soal yang kemarin keluar. Saya hapus dulu. Ini dia. Ya musim batuk, Bu. Hujan terus. Iya. Iya, Pak. Oke, ini soalnya mana? Nah, ini soalnya. Oke, urutannya. Nampak apa, Ibu? Nampak, Pak. Nampak? Oke, ini dia soal tadi. Yang manakah tenaga uap di atas menyuluhkan PLTU ya? Iya. Ini PLTU. Oke. Cari aja kinetik dengan dekat mekanik atau kinetik dekat dengan Listrik. Ini mekanik dekat dengan listrik. Benar, Bu? Panas juga benar ya? Tapi sini mekanik. Nggak mungkin ya? Iya. Iya, salah. Kinetik, panas, mekanik. Salah juga ya? Salah. Kimia, mekanik, panas, listrik. Kebalik ya? Ya. Mekanik harus dekat dengan listrik. Salah. Kimia, panas, mekanik, listrik. Nyambung? Nyambung. Potensial, panas, mekanik, listrik bisa? Paham ya? Nyambung. Bisa, Tapi ini mana? tapi Ini gambar. potensial. Masa potensial itu Iya. hanya di PLTA, air terjun ya? Iya, Pak. Atau ombak. Salah ya? Maka Salah. jawaban kita adalah yang D. Walaupun soalnya seperti ini, kita nggak usah nengok soal, nengok jawaban, kita sudah tahu jawabannya. Oke, Bu? Oke, Pak. Kita lanjut ya, kita lanjut. Pak, pokoknya kuncinya mekanik itu dekat dengan listrik. Iya, dekat dengan listrik, benar sekali. Generator, turbin harus dekat dengan Generator. turbin fungsinya apa? Panas menjadi Panas ke gerak kinetik. Panas ke kinetik atau mekanik. Iya, panas gerak namanya. Kan gerak itu kinetik atau Mekanik. Mekanik. Sehingga tergerak. Oke, bisa? Bisa. Generator Kinetik Gerak menjadi listrik. Iya, gerak menjadi Atau
Elektromagnetik. menjadi listrik. Gerak itu, Bu. Gerak itu energinya dua tadi, apa tadi? Kinetik Kinetik atau dan mekanik. mekanik. Ya, kinetik, mekanik. Oke, paham, Bu? Ya. Paham. Oke, ya. Paham ya, turbin tadi fungsinya panas menjadi gerak, generator gerak menjadi Listrik. Oke, paham ya? Paham. Berarti gerak itu bisa kinetik, bisa mekanik gitu Pak. Iya, bisa, paham. Oke, Bu. Benar. Oke. Misalnya soal lagi nih, Bu. Soal yang saya hapus dulu. Energi kincir angin ya. Ini saya gambar kincir angin. Maaf kalau gambarnya nggak salah. Nah, angin, Bu ya. Ya. Angin. Oke, digerakkan ya. Pakai apa, Bu? Angin, Bu ya. Ini arah angin. Angin ini energi apa, Bu? Energi gerak. Gerak, bagus. Energi Kinetik. gerak. Tapi Gerak. bahasa lain di sini adalah Kinetik. Oke, kinetik sampai kemari, Bu, diubah menjadi Mekanik. mekanik. Karena nyampe ke turbin ya, Bu ya. Ini kan mendorong nih kan. Tenaganya nyampe ke Turbin. turbin. Jadi apa Mekanik. Mekaniknya dekat turbinnya kenapa? Generator. Jadilah dia Listrik. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, paham ya? Bisa dipahamin ya? Oke, lanjut kita ke kalor ya, kalor. Oke, kalor ini tentang konduktor dan isolator juga dan tentang suhunya. Oke. Kita hapus dulu tadi sudah dihapus, kita masuk ke kalor. Nah, ya, kalau diperetaker. Kalor. Ini Pak kayaknya keluar soal-soal yang kemarin aku pretest deh. Ini. Heeh. Iya, Bu. Semua soalnya, Bu, mau dari Nah, ini juga keluar nih pas nimba nih. Mau dari ya ini tadi Bu kata kunci Bu yang ini, Bu. Kata kunci apa tadi yang ini? Yang menimba-nimba nih Ibu konsep yang penting, menimba-nimba nih adalah kalau menimba ada katrol dengan apa? Dengan tali. Kata kuncinya adalah yang pertama keuntungan mekaniknya Sama. Nah, oke. Tapi Bu, yang lebih mudah atau usaha lebih mudah adalah Yang pakai katrol. iya, usaha termudah, usahanya yang mudah itu adalah yang lebih mudah ya, adalah pakai Iya. Katrol. Udah gampang ya? Ya. Ini ini aja. Ada ini keuntungan mekaniknya sama, tapi kalau makin lama mana yang lebih duluan capek? Yang Yang langsung kan? Yang langsung, iya. Iya, maksudnya ini usaha yang lebih mudah mana? Katrol. Keuntungan mekaniknya sama, tetap sama satu. Tapi kalau makin lama, yang paling mudah capek mana? Yang perempuan, yang Rina. Ya, yang ini ya, paham Bu? Iya. Ya udah selesai. Nah, misalnya lagi ada, ini yang ini 2 kali nih, 2 bebannya 2 kali beban, 2 kali beban. Yang ini 1 kali beban. Yang mana lebih capek? Tetap yang 2 kali beban. 2 kali beban untuk sekali ngangkat. Untuk sekali ngangkat yang capek ya 2 kali beban ya Bu ya. Iya. Ya, tapi paham Bu? Paham. Ya. Untuk ini kan dia minta untuk sekali ngangkat. Kalau untuk sekali ngangkat maka 2 kali beban yang lebih capek. Paham Bu? Paham. Berarti yang itu yang Andri ya? Iya, ini apa nih? 2 ngangkat nih. Kita soal baca soalnya. Andri menimba katrol. Apabila nah ini salah jawabannya, salah nih. Usaha. Kalau usaha lebih besar dari Lebih besar dibandingkan usaha Andri. Berarti Ratna. Oke? Usaha Ratna lebih besar. Tidak melakukan usaha. Bisoro, Ratna. Oh iya. Andrinya lebih mudah karena lebih ringan. Gitu. Ya. Jadi Ratna lebih Lebih kosong gitu ya. iya. Usaha Ratna lebih besar dari Andri. Iya, usaha Ratna lebih besar daripada Andri. Kalau misalnya keuntungan mekaniknya sama. Iya. Berarti keuntungan mekanik itu semacam apa ya, Pak? Gini. Kalau ini kalau jawab gini Bu, kalau misalnya nih ya, nih dari saya ulangin ya. Keuntungan mekanik apa? Perhatikan saya. Kalau dia ini kalau sekali ngangkat Bu ya.
Saya ulangin ya, untuk dua timba nih ya, saya ulangin ya. Untuk dua timba nih, saya ulangin. Yang pertama apa Bu? Keuntungan mekaniknya? Sama. Sama. Nah, oke. Paham? Ya, paham. Paham. Keuntungan mekaniknya sama. Oke. Yang kedua, karena ini diminta sekali ngangkat, Bu. Keuntungan apa itu keuntungan mekanik? Tadi saya bilang, keuntungan mekanik adalah kalau gaya itu adalah apa itu gaya? Gaya adalah beban dibagi keuntungan mekanik. Ya kan? Oke, Bu. Nah, berarti gayanya ini sama dengan Beban. beban. Karena keuntungan mekanik berapa? Sama dengan Oke. Sama dengan beban. Oke. Yang ketiga, Bu, nih jawaban fisika nih ya, jawaban fisika jurusan fisika. Untuk sekali ngangkat, Bu ya, untuk sekali ngangkat ya. Usaha itu apa? Usaha itu adalah gaya dikali jarak atau perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Oke, gaya dikali perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Oke. Perpindahan. Oke, perpindahan. Kita anggap dalam sumur sama, Bu ya. Ini sumurnya sama dalamnya ya. Ya, dalamnya sama. Tadi yang saya jelaskan pertama itu kalau dia bolak-balik ngangkat timba. Tapi untuk sekali ngangkat, gayanya tadi bebannya sama, perpindahan juga sama, maka usahanya juga sama. Ya? Randy. Kalau tanya gini Bu ya, jadi kata kuncinya nih. Tapi kalau dia nimbanya beberapa kali, maka yang lebih capek adalah yang Andi. Yang mana? Ratna. Iya. Karena ini sekali ngangkat, berarti keuntungan mekaniknya sama, usahanya juga sama. Untuk sekali ngangkat, tapi kalau untuk beberapa kali ngangkat, maka yang paling capek itu yang Ratna. Untuk sekali ngangkat oke. Oke, Bu. Ini pastilah diminta. Paham ya? Paham, Pak. Lah, kenapa kalau itu semuanya sama tapi kalau berulang kali jadi beda? Nah, bagus. Teorinya. Teorinya. Oke, Pak. Kalau misalnya berulang kali, Pak. Ini kan, Pak, gayanya. Nih, gaya nih. Ini ngangkat ke bawah. Tapi apa, Put? Ya, ngangkat ke bawah. Nih, ke mana nih? Nih. Ini berapa nih? Nah, Pak. Ini jadi berat tubuhnya ini, Pak. Berat tubuhnya ini tegak, Pak. Dia ini tidak jatuh ke bawah. Dia nggak jatuh ke bawah. Sedangkan ini berat tubuhnya ini jatuh ke bawah. Jadi seakan-akan ditarik gravitasi, Pak. Jadi dia kan melihat itu tidak ada pegangan ini katrol ini kan untuk tetapannya, untuk penyeimbangnya. Dia ini langsung tubuhnya ini langsung ke bawah. Jadi kalau langsung ke bawah tertarik gravitasi. Akibatnya yang ini mudah lelah. Tapi dalam fisika kalau untuk sekali ngangkat keuntungan mekaniknya sama. Karena keuntungan mekanik itu paling kecil ini adalah 1. Paling kecil adalah 1. Maka ini sama. Makanya saya bilang tadi kalau kenapa lebih capek yang si timba tadi, karena berat tubuhnya ini ke arah bawah, seakan-akan ditarik gravitasi. Makanya kalau sekali ngangkat oke sama, tapi untuk beberapa kali ngangkat maka yang menang adalah yang pakai katrol. Oke, paham Bapak Ibu? Ya. Berarti untuk soal ini jawabannya sama besar ya Pak, karena sekali ngangkat. Sama besar. Untuk sekali ngangkat. Untuk sekali sekali ngangkat Bapak Ibu ya. Untuk sekali ngangkat oke sama besar. Tapi kalau untuk 2 kali 3 kali nggak sama, karena itu fisikanya seperti itu. Nggak sama karena belum capek. Ini gayanya kalau dihitung ini banyak Ibu, rumusnya banyak nih. Ya. Rumusnya pakai hukum dari Newton dihubungkan. Oke, paham Bu? Paham Pak. Untuk sekali ngangkat ya, makanya saya bilang nih soal ini harusnya karena saya jurusan fisika, maka ini harusnya soalnya untuk sekali ngangkat. Oke, paham? Paham Pak. Oke, selesai. Untuk katrol beres ya? Beres. Saya hapus dulu.
Oke, tadi kita kemana tadi? Ke Berarti redaksi pertanyaannya yang harus dirubah, Pak ya? ya, harus sekali ngangkat. Untuk sekali ngangkat. Kalau untuk berapa Nah, kali? yang katrol, yang Bu? katrol bebas, katrol tetap itu, Pak. Oh iya, oke, bagus. Ntar ya, kita bahas dulu ke katrol bebas, katrol tetap, Bu ya. Iya, Pak. Apa? Kita bahas katrol ya, harus tanya katrol tentang katrol biar paham. Nah, tadi katrol bebas katrol tetap, adakah di sini soalnya? Ada yang ditaruh racun perut lo. Saya tahu rumah. Ini, Bu. Oke, ini katrol bebas tetap ya. Oke, ini ya. Ini katrol Ya, bebas. Pak. Mana bedanya katrol bebas dan katrol tetap? Oke, Bu. Ini namanya katrol tetap. Tetap. Paham ya? Tetap. Yang Ya. ini namanya katrol bebas. Ya. Bebas. Nomor 3 dan nomor 4 namanya katrol majemuk. Dah? Ya. Paham, Pak Ibu? Ya, Pak. Paham? Paham. Oke, katrol bebas atau tetap tuh timba. Katrol bebas itu seperti ini. Sama-sama satu katrol. Katrol. Kalau katrol majemuk itu lebih dari satu Katrol. Pak, berapa keuntungan mekaniknya, Pak? Keuntungan mekanik dari katrol tetap itu adalah 1. Katrol bebas itu 2. Katrol majemuk tergantung jumlah katrolnya. 1, 2. Berapa nih, Bu? 2. 1, 2, 3, 4. 4. Paham? Ya, Pak. Berarti susunan katrol yang memiliki keuntungan mekanik sama besar adalah 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Ini 2 sama 2 ya. Oke. Ya. Susunan katrol yang memiliki keuntungan mekanik paling besar. 4. Susunan katrol yang paling kecil. 1. Paham? Paham, Pak. Nah, oke ya, bisa dipahamin ya. Kita bahas tentang katrol. Apa? Biar paham konsep fisikanya. Jadi enak besok. Satu lagi nih. Ini dia. Katrol apa nih, Bu? Saya hapus nih dulu. Saya hapus. Yang Ini katrol, Bu. Yang nomor katrol A. bebas. Bebas. Kalau katrol bebas, Bu, KM-nya berapa, Bu? KM-nya? 2. Sama KM-nya ya. 2. Oke. Yang ini, Bu? Katrol majemuk. Yang B majemuk. Katrol majemuk. Saya tulis dulu. Keuntungan mekanik berapa, Bu? 2. Berarti di sini jelaskan perbedaan susunan katrol A dan katrol B. Katrol A bebas, katrol B Majemuk. Berapakah keuntungan mekanik katrol A? 2. Dan B juga 2. Apakah keduanya sama? Sama. Manakah susunan katrol yang memudahkan untuk mengangkat beban? Sama. Betul sama. Karena motor mekaniknya sama. Iya, karena untuk mekaniknya sama. Apabila massa beban 100 kilo, berapa, Bu? Kalau 100 kilo, berapa beratnya, Bu? Kali gravitasi, Bu. Kali 10 aja, kali 10. 100 kilo kali gravitasi itu 10. Berapa, Bu? 100.000 Newton. Berapakah gaya yang harus diberikan mengangkat beban dengan katrol tersebut? Ayo, Bu, gayanya. Tadi apa gaya, Bu? Gaya adalah beban dibagi keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik. Ya, bebannya berapa? 1.000 dibagi 2. Berapa, Bu? 500. Paham? Paham, Pak. Oke, gampang, Bu ya katrol ya? Ya. Gampang, Pak. Tadi pagi sudah peredaran darah, pernapasan, tulang, masuk ke listrik udah paham, katrol udah paham. Oke, sekarang masuk kalor. Paham, Bu? Ini paham? Boleh ditinggalkan? Boleh. Oke, boleh ya? Gampang. Yang tanyakan ada, jangan yang mau tanyakan, Bu, yang ada yang lain, yang Bapak Ibu lain yang mau tanyakan. Yang Silakan. A itu bukan ke kartol tetap ya, Pak? Katrol tetap itu seperti ini, Bu. Timbaan. Ditimbang. Timbaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya.
Harusnya Ah, ke ini. bawah. Macam yang A, Bu. Ini macam A ini. Ah, Oh, ini Bu gantungannya di atas. Gantungan di atas. gantungannya ya. Nah, gantungannya. Kerekannya. Kerekannya, kerekan. Bahasanya kerekan. Oke. Bahasanya kerekan. Oke. Baju. Oke, paham, Bu? Paham. Ya, paham. Oke, udah ya. Ada lagi tanyakan lagi? Yang kita masuk ke kalor. Kalor. Mbak tak ini tergolong. Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Kalor. Oke, malam. Jadi bahasa kalor nih jangan sampai kolor, Bu ya. Lain pula nanti ya. Kalor ya. Kolor hijau. Kolor hijau nih jadinya. Oke, kalor ya. Kadang-kadang. Kalor itu artinya panas, Bu ya. Panas. Sudah. Oke, kalor. Kita masuk ke kalor. Aduh, sakit saya nih. Batuk. Mana dia? Ente kadang-kadang apa itu? Ya. Ya. Lagi tren tuh, Pak ya. Ente kadang-kadang. Oke. Gaul juga Pak nih, sama Pak. Saya gaul juga Pak. Masih muda. Anda tua masih gaul aja. Oke. Kita ini Bu ya, ini masalah ini. Ini masalahnya adalah kita kasih tahu teori dulu biar supaya paham konsep, nanti kemana-mana bisa. Mau ujian kayak manapun besok, paham aja konsepnya mana. Oke Bu, ini kalor Bu. Saya jelaskan dulu nggak usah di sini lah, di satu lagi aja. Maksudnya di lembaran lain. Ini saya jelaskan dulu kalornya. Ini biar paham konsepnya seperti apa. Pak, kok bisa dapat itu, kok bisa dapat ini. Nah, Bu, kalor. Kalor itu Ki. Panas. Ki ya. Ki. Jenisnya Ki. Panas. Kalor itu Bu, ada dua Bu. Ada dua. Yang pertama itu namanya kalor untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu. Oke? Yang kedua itu kalor yang namanya untuk mengubah wujud benda. Mengubah wujud benda. Ini fungsi kalor, Bu. Fungsi kalor itu ada dua. Yang pertama menaikkan suhu, yang kedua mengubah wujud benda, ya. Padat menjadi cair, cair menjadi padat, dan lain sebagainya. Oke, padat jadi gas, menjadi padat. Oke, menaikkan suhu, ya. Berarti suhunya naik, Bu ya. Ingat, suhunya naik. Berarti ada rumusnya secara fisika atau secara IPA-nya. Q sama dengan N kali C kali delta T. Ya. Grafiknya Pak? Grafiknya itu seperti ini. Naik suhunya. Naik suhunya di delta T. Berarti grafiknya naik. Ya kan, Bu? Ya. Grafiknya naik. Sedangkan mengubah wujud benda, Q sama dengan M kali L. Grafiknya gimana, Pak? Grafiknya itu yang mendatar. Oke? Grafiknya itu yang mendatar. Paham Pak Ibu? Paham ini? Oke, Q itu kalor, ya, Q itu kalor, M itu massa. Oke. C itu kalor jenis. Delta T itu perubahan suhu. Ya ini secara fisika, Bapak Ibu. Apa ini? Sakit kepalaku, Pak. Ini kan teori dulu, kita kasih dulu biar paham. M itu tadi massa. Apa ini, Pak, katanya? Awak guru SD katanya. L itu adalah kalor lebur. Kalor lebur atau kalor laten, bukan kalor lebur, kalor laten. Apa arti laten? Kalor tersembunyi untuk mengubah energinya menjadi energi, kan diubah gitu kan. Secara fisika teorinya tuh. Panjang lagi kita ya. Oke, kita masuk soalnya. Ini secara fisika bla 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 di SMA atau di kuliahan kan. Soalnya seperti ini. Soalnya masuk seperti ini, kita tadi kan dia. Oke, Bu. Ya. Grafiknya paham ya grafiknya? Grafik ini apa, Bu, yang naik? Menaikkan suhu. Kalau grafiknya datar mengubah wujud benda. ya. Kita ya ini kita hapus dulu nih. Ini soalnya masuk. Tadi yang naik apa, Bu? Yang naik Suhu. Berarti ini fungsi kalornya adalah menaikkan suhu. Berarti Q1 adalah fungsinya untuk menaikkan suhu. Naikkan suhu. Ke B, Bu. B ke C.
Q2 mengubah wujud benda. Wujud benda. Dari S menjadi air, Ibu ya. Iya. Dari C ke D untuk menaikkan Menaikkan suhu. suhu. Dari D ke E untuk mengubah wujud Yomi. benda. Oke, itu dulu pahamin. Jadi konsep soalnya paham, enak, dah. Sekarang yang tanya, pernyataan berikut ini yang benar adalah Q3 2 kali nilainya dari Q1. Berarti harus ada angkanya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, Pak, saya mau ngerti lah Pak, teorinya Pak. Kita mainkan teorinya kan gitu. Ini biar Bu ya, biar kita ini namanya menanam konsep Bu. Apa Bu? Nanti cara cepatnya ini kita pahami juga kan. Ini cara pertama, Q1. Tadi apa Bu Q1 Bu? Fungsinya menaikkan Menaikkan suhu. kali C kali delta T. Ini kita buktikan secara teori ya. Secara matematikanya. Masanya berapa masanya Bu? 100 Gram. Gram ini kita ubah Bu. Karena yang lainnya kilogram. Yang lainnya kilogram. Kita ubah 0,2 boleh Bu? boleh. Berapa C-nya Bu? C-nya berapa? 4.200. 200. Nah, Ibu pakai mana Bu? Di bawah 0 itu S apa air Bu jenisnya? S. Maka pakai yang S. 2.100. 100. Delta T-nya Bu, dari min 7 ke 0 berapa Bu naiknya? 7. Oke, kita kalikan Bu. 21 nih coret nolnya, coret berarti ini 42. 42 dikali 7 berarti 14. 1, 2, 29 ya Bu? 294 ya? 294. Gini betul? Betul? Iya. Joule. Oke. Q2. Q2 adalah mengubah wujud benda. Oke, M kali L. M-nya berapa Bu tadi Bu? 0,2. Dikali L-nya berapa Bu? L-nya. Kalau laten, mengubah wujud benda menjadi air. S nih. 336,000 ya Bu ya? Iya. Coret nolnya. Kalikan. 2 simpan nolnya. 12, 1, 7, 6. Ya Bu? Iya. 67.200 Joule. Oke. Q3 untuk menaikkan suhu. M-nya 0,2 kali kalor jenis air 24.200. Dari 0 ke 100. 100. Oke, berarti ini 2 kali ini 84 Bu ya. 84.000 ya. Iya. Ya. Joule. Ya kan? Iya, Pak. 84.000 Joule. Iya. Sudah deh jadi. Q3 nilainya 2 kali Q1. Salah lah. Ya Bu ya? Q1 lebih kecil daripada Q2. Betul. Q2 nilainya paling kecil. Q3 nilainya paling besar. Q1 lebih kecil daripada Q2. Tapi bisa salah Bu ya? Salah ya? Tidak besar. Oke. Ada 2 jawaban Bu. Ada 2 jawaban. Ini sama nih. Kayak tadi juga. Ya. Udah kita hitung secara teori fisikanya. Ada 2 jawaban yang mendadak seperti ini. Q1. Nah, sekali lagi. Kalau saya baca isinya membandingkan. Berarti carilah yang paling besar atau paling kecil. Gimana Bu? Yang paling besar yang Iya. Dia. Di. Pak. Adakah cara cepatnya Pak? Kan gitu kan. Iya, Pak. Udah hitung-hitung. Pak nih, saya nih Pak, kakak, saya ada tua kakak, kata orang Pak Kalimantan tadi kan. Udah kakak, tua saya ini, udah 30-an ke atas, saya nggak tahu lagi. Nah, udahlah, kalau udah itu, pokoknya saya ajarkan konsepnya. Cara cepatnya saya ajarkan juga. Oke, kalau dia pas 100 ini, namanya suhunya, pas 100. Q3 urutannya Q3 lebih besar daripada Q2, lebih besar daripada Q1. Kalau pas 100, oke? Q3 yang paling besar. Nah, kalau dia pas 80, misalnya grafiknya 80, suhunya 80 suhunya. Nah, suhunya 80. Q3 sama dengan Q2 lebih besar dari Q1. Kalau dia grafiknya di bawah 80, maka Q2 lebih besar daripada Q3, lebih besar daripada Q1. Sudah selesai. Mau masanya berapa puluh ganti pun tetap itulah jawabannya.
Masa pening-pening. Oke. Pening ini, Pak. Iya, nggak usah pening-pening. Saya bilang tadi kan, saya bilang tadi nggak usah pening-pening. Pokoknya paham konsepnya aman. Paham konsepnya Bu, Pak Ibu? Ya. Berarti kalau di bawah 80 Q2 yang terbesar ya, Pak? Iya, betul sekali. Di bawah 80 Q2 yang paling besar. Mantap, Bu. Kalau pas 80 sama besar. Pokoknya Q1 paling Kecil. pas 100 Q3 yang besar. Kan gampang Bapak Ibu ya? Iya. Kalau ngitung-ngitung gini Ibu, berapa banyak habis waktu nih? Sakit kepala. Habis waktunya. Habis waktunya. Tengok aja. Ih, pas 100. Ah, gampang lah. Tutup mata bisa aku. Sebelah. Tutup mata sebelah ya. Tutup mata sebelah bisa Q3. Q3 lebih besar. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham. Lanjut. Sabar, ini kalornya belum habis. Sabar dulu ya. Ini kan soal yang kemarin. Kita bahas dulu soal yang lainnya. Kita bahas dulu. Oke, mana dia nih? Nah, nih. Kita bahas soal-soal yang ini dia, yang tentang kalor. Oke. Tentang kalor ya nih. Kalor mana lah kok kalor? Tak nampak lagi. Soalnya nanti berapa, Pak? Masih 120 sama atau gimana? Iya sama lah Bapak Ibu 120. Tak ada bedanya. Analah beda-beda lagi. Soal itu tetaplah kisi-kisi 120 lah kita juga. Oke, ini kalor Bapak Ibu ya. Ya. Ini kalor. Oke. Ibu, ini soal kalor, soal UP semua ini. Oke. Dari masa kelima benda ya, yang memerlukan kalor terbesar. Gini aja Bu, kalau Ibu masak kalornya sama atau gini aja. Kalornya beda. Satu apinya kecil, satu apinya besar. Masak air, sama-sama masak air, beratnya sama air tadi, volumenya sama. Satu api kecil, satu api besar. Yang mana lebih cepat waktunya matang? Api besar. Berarti kalau apinya besar, waktunya sedikit, ya Bu ya? Iya. Waktunya sedikit, lebih cepat matang. Paham? Paham. Apinya kecil, kalornya kecil, berarti waktunya lama atau lebih besar. Paham Bu? Ya. Paham? Ya. Kalor paling besar, berarti waktunya paling sedikit. Iya Bu? Iya. Yang mana Bu? Waktu ini Ya. Bagus. Yang Yang E. Selesai. Beres. Langsung pening-pening, Bu. Paham? Kalor yang paling kecil. Ini penyebab Oh, yang paling kecil. Waktunya lama. Iya, waktunya lama. Paham? Paham. api. Bisa dipahami Bapak Ibu? Logika tadi? Paham. Iya, Pak. Nah, aman ya? Logikanya aman ya? Sudah. Aman. Logikanya, lanjut, logikanya aman, lanjut. Lanjut. Lanjut, kalau logikanya dah aman apa lagi? Kita pening-pening. Kasihan nak tuh nangis. Udah mau tidur. Ntar lagi nak tidur nak, sabar nak ya. Sabar nak, masih belajar mak ya. Oke. Nih Bu, soalnya. Kalor yang diperlukan wadah A adalah wadah A. Wadah A Bu, wadah A nih Bu ya. Ya. Prosesnya mana nggak tahu, pokoknya wadah A. Ini mungkin namanya 2500 ya kan, ke ini kemana, kemari ya kan, ke ini kemari. Ah, ini sekarang yang mana lebih besar kalornya Bu? Yang B. Lebih cepat. Yang A. Wadah A S banyak 500 gram, sama S-nya dari minus 10. Yang A lebih besar dari B. Iya, A bisa dari B, ya kan? Ya kan diminta ini jumlah keseluruhan kalor. Maka yang paling besar adalah kalor yang A ya Bu ya. Tapi kalau diminta gini Bu, ini kita buat nih ya, ini grafiknya A, ini B, ini C, ini D, ini A, ini B, ini C, ini D. Pada proses BC, katanya, manakah kalor yang besar, A atau B? BC. BC ke B. Proses BC, coba A, BC yang A.
Yang A, yang A itu ini, tinggal yang A ini dikurangi. cuman 40.000 ya. Cuman 40.000. 40.000. Iya, Bu, betul? Iya. Ya. Yang ini Ya. adalah 48.000 ya. Ya kan? Kalau prosesnya BC, maka yang besar adalah yang B. Yang B. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya. Tapi kalau untuk keseluruhan Yang A. yang A. untuk Berarti- proses BC, Jadi itu langsung dilihat dari 67 itu, Pak, iya, untuk benar. menyimpulkan wadah A Iya, yang lebih benar besar. 67 ini, dari 67 ini aja, betul. Mau saya misalnya soalnya diganti, Bu, diganti pakai proses, Ibu paham gitu kan? Proses BC misalnya. Pada proses BC, manakah yang paling besar kalornya? Yang B. Yang B. Kalau hanya pada proses B ke C. Paham Bapak Ibu? Iya. Paham ya? Jadi misal karena soal ini ditanya kalor keseluruhan, maka jawabannya kalor A lebih besar daripada kalor B. Untuk proses dari A sampai D atau keseluruhan. Paham? Paham. Yang ini BC tadi saya jelaskan satu proses, maka yang paling besar adalah yang B untuk satu proses yaitu B kecil. Paham ya? Ya. Iya. Oke, kita lanjut boleh? Boleh. Boleh. Nih, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, nih. Nih, Bu. Tadi saya bilang tadi apa? Menit sama sekon mana yang besar, Bu? Menit lah. Menit. Berarti kalau menitnya besar, kalornya lebih besar apa lebih kecil? Kalornya Lebih lebih kecil besar. kalau Lebih menitnya besar. kecil. Lebih kecil ya. Kalau waktunya lebih besar, maka kalornya lebih Lebih ke kecil. kecil. Ya, Bu. Ini pada Iya. proses CD, Bu. CD. CD. Ke D. C ke D. Ya, Bu ya. Nah, yang satu dalam sekon, yang ini, yang wadah A. Wadah A itu dalam detik. Sedangkan wadah B dalam Menit. secara logika kita, berarti sekon sama menit, mana yang lebih besar kalornya? Lebih besar yang sekon. Sekon. Kenapa? Lebih cepat ya. Kalau waktu lebih Iya. cepat, maka kalornya pasti Besar. Kalau waktu lama, maka kalornya Kecil. Kita ibaratkan tadi masa air. Paham, Bu? Masa Iya. Berarti ini mana jawabannya nih? Kalor yang diperlukan pada proses C ke D untuk air dalam wadah A lebih besar atau lebih kecil dari wadah B? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Waktunya lebih Waktunya lebih cepat cepat. atau lebih sedikit. Paham, Bu? Paham. 5 Masa detik. penting kita ibaratkan aja logika-logika Detik sederhana. sama menitnya itu loh, Pak. Iya, satu kan sekon, 1 menit ya, Pak. Ya. 1 menit ini. Iya. Yang Tuhnya A ini, nggak Pak. usah dilihat. Iya, ini time. T itu time, Bu ya. T itu namanya time. Waktu. Oke, T itu time. Oke. Jadi sekon. Jadi nggak usah mending berarti sekon sama menit jauh kali bedanya, Bu ya. 60. Ya. Berarti 1 nyimpulkannya menit. ada gitu aja sekon. Pak, nah, kan gini. Kan kadang-kadang manusia itu kan kadang bertanya gitu. Pak, kalau sama Pak, sama-sama menit Pak, kan gitu kan? Ya kan? Pak, Iya, kalau Pak. sama-sama menit Pak, aku mau tahu lah Pak jawabannya. Oke, gampang, tenang aja. Nah, oke, nah kita buat jawab Bu ya. Oke, kita jawab di sini. Ingat, ini sama-sama sekon Bu ya. Kita ganti ini sama-sama sekon. Oke, sama-sama sekon Pak. Boleh Pak ganti, boleh aja. Ya. Ingat nih ya, tadi jawaban ini yang C Bu ya. Oke, ini soalnya kita ganti ya. Kalian dulu, ini sama-sama anggaplah nih menit juga, sama lah nih. Kalau menit sama sekon sama aja. Ini sama-sama menit. Oke. Kita hitung, Bu. Kita hitung 20 ke 5 menit. 5 menit. 5 menit. Pinter, Bapak. 5 menit. Yang ini, Bu? 15. 15. Menit. Tetaplah yang besar yang A, ya, Bu? Iya. Iya, semakin Paham? sedikit waktunya, Pak. Iya. Paham? Kalornya Paham. semakin Aman. Aman berarti ya? Udah paham ya? Paham. Pak. Oke, sudah paham, selesai deh logikanya. Masuk logikanya. So, Pak Eko kata yang zaman sekarang. Oke. So, aman ya? izin Pak. Pak izin Pak. Ya izin. Sama ntar lagi Bu juga kita keluar nih.
Izin bertanya maksudnya Oh, mungkin bertanya apa, Bu? Pak. Ya, silakan, Bu. Makanya. Kalau misalnya kita pakai rumus yang MC delta T itu, Pak, yang wadah A-nya delta T-nya 10. Nah, Bu. Yang wadah B-nya delta T-nya Betul, 30. betul. Oke, Bu, betul. Ibu tadi betul pakai rumus. Kita pakai rumus. MC delta T, Bu ya. MC Iya, kok beda rasanya jawabannya? delta T, ya, Bu. Betul, Bu. Pakai MC delta T. Ibu, betul. Rumus Ibu betul pakai MC delta T. Tapi, Bu, di sini grafiknya berhubungan dengan Waktu. Waktu. Ya, berhubungan, saya hapus dulu biar paham. Ini sekon. Oke. Ini menit. Oke. Ini betul pakai grafiknya MC delta T. Ini pakai semua nih. CD. Ini pakai CD. Ini adalah rumusnya adalah MC delta T. Ini juga rumusnya adalah MC delta T. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ya. Nah, kita gunakan rumus Ibu itu. Oke, M berapa M-nya? Nggak ada M ya? Yang nggak ada. Ini yang nggak ada. Delta T-nya dari 0 ke 10. 10 ya? 10. Berarti 10 MC. 10 MC. Ini MC juga dikali 30. 30, Bu ya? Suhunya naik 30 kan? Nampak? Nampak, Pak. Ini 30 MC. Dah. Oh, Pak. Benar, Pak. Yang benar adalah yang B lebih besar. Perhatikan waktunya, Bu. 10 MC dalam waktu 5 detik. 5 detik. Sedangkan 30 MC dalam waktu 15 menit. Ya, Bu? Ya, Bu? Paham? Berarti ini 5 menitnya adalah 10 MC. 10 MC-nya 5 menit. Ya, Bu? Ya. Benar nih? Benar nih? Ini 30 MC dalam 15 menit, 10 MC dalam 5 detik. Atau kita sama-sama bikin 10. Yang ini 10 MC, yang B 10 MC dalam 5 menit, yang A 10 MC dalam 5 detik. Kalau A 10 MC-nya dalam 5 detik, kira-kira kalau 5 menit berapa, Bu? Saya malas ngitungnya, pening. 5 kali 60. 5 kali 300 detik. Enggak, 10 MC dalam 5 detik. Kalau misalnya 5 menit berapa detik itu? 600. 300 detik, 300 ya. 300 bagi 5 berapa? 60. Berarti 600 MC dalam 5 menit. Berarti ini, Bu, 600 MC dalam 5 menit. Kalau disamakan dengan menit. Mana lebih besar, Bu? Ibu, mana lebih besar? Yang A apa yang B? Yang A, Pak. Yang A tetap terbesar. Paham apa, Ibu? Paham tadi yang nanya? Yang Ibu tadi bertanya, paham, Bu? Paham. Itu logikanya, Bu. Makanya saya bikin logika cepat. Sekon sama menit, kira-kira yang lebih cepat mana? Sekon kan? Sekon. Pakai logika masa air. Api kecil sama api besar. Kira-kira mana lebih cepat yang matang? Besar. Api besar. Berarti kalau lebih cepat matang, waktunya sedikit. Ya, Bu ya? Iya. Waktunya sedikit, berarti kalornya lebih Besar. kalorinya banyak. Kalornya lebih kecil. Enak logika seperti itu. Jawabnya gampang. Selesai. Pakai logika sederhana. Apa, Bu? Sekon sama detik sama. Sama. Sekon sama detik Ya, sama, Bu. sama, Bu. Sekon itu bahasa Inggrisnya aja, Bu. Ya. Oh ya. Sekon. Sama detik sama. Sama. Kalau menit sama minut. Kalau menit sama minut. Kalau jam sama hours. Enggak apa-apa bahasa Inggris. Paham apa, Ibu? Gampang ya? Paham. Ya, tidak sesusah yang dibayangkan ya. Ini tadi menjawab logika Ibu itu biar supaya dia enak di kepalanya. Enak kepala Ibu sekarang, Bu? Lega hati, Bu? Kepalanya enak gak, Bu? Yang tadi yang bertanya tadi, yang bertanya tadi, yang tadi bertanya, lega, Bu? Lega lah? Enak kan? Jadi dapat kan? Kok bisa lebih besar, Pak? Ya ini dapatnya 600 MC per 5 menit, satu lagi 10 MC per 5 menit. Besarlah 600. Oke, paham ya? Ya. Oke. Paham. Nah, ya, kalau sudah
Itu sudah. Oh, ada kawan yang payah nih. Aduh, yang mana tuh lagi nih? Mana lagi nih? Konduktor kayaknya. Bentar. Ada juga tadi yang mana tadi soalnya? Ini udah. Nah, ini aja dulu lah. Masih ini. Udah, habis ini udah dulu, besok lagi. Karena tinggal 2 pertemuan lagi untuk IPA. Atau 3 kali lagi lah. Kan banyak pertemuan itu. Yang paling mudah itu pelajarannya IPA, IPS, PPKN. Nah, itu mudah tuh, Bu. IPA, IPS, PPKN. Tapi kalau yang nanti memerlukan energi banyak itu adalah di pedagogi. Ya. Pedagogi itu pertemuan kita banyak ya. Jadi kalau IPS tuh di 2 kali cukup lah kalau IPS, sama PPKN 2 kali cukup. Tapi yang pertemuan paling banyak adalah pedagogi. Karena pedagogi ini harus benar-benar paham konsep dasarnya. Oke? Ya, kita masuk ke kalender aja ya. Kalender aja biar cepat. Kalender. Kita hapus dulu. Ini kalender. Ini kalender tadi Komariah tadi apa, Bu? Tahun Islam. Komariah. Komar. Komariah Hijriah. Sam ini taruh tahun Masehi. Oke, selesai. Ini Bu, 1 Syawal. Perbedaannya tuh 1 Syawal tersebut adalah aja soalnya nih. 1 tahun kalender Hijriah 365 hari, salah Bu ya? Salah. Aturan 354. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah lebih banyak, salah Bu ya? Salah. Harusnya lebih sedikit. Masehi. Lebih sedikit. Iya, benar nih Masehi lebih banyak ya, benar ya? Betul. Kenapa yang disalah? Jumlah harinya Sama. Kenapa yang salah? Rotasi Bulan. Ini Masehi apa? Revolusi Revolusi bumi. Hijriah, revolusi Revolusi bulan. Sama-sama revolusi ya, bukan rotasi. Rotasi. Apa arti rotasi, Bu? Putar. Berputar pada porosnya. Macam gasing, Bu ya? Iya. Iya, macam gasing ya. Sama kayak kepala, Pak. Oke, paham? Lama enak ya. Udah? Iya, betul, pakai kepala, betul kepala ya. Rupanya saat muter kepala ke belakang, udahlah, lari lah kita. Sudah, oke. Ini kita jawab nih. Perbedaan tahun ini ya sama bedaannya. Iya. Karena tahun sama dengan perayaan Natal yang diperingatin Desember. Karena tahun Masehi, jawablah revolusi bumi, Bu, benar? Betul. Betul ya, ini yang B ya, yang A, yang nomor 2 ya, benar ya? Nomor 2 benar, berarti ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Oke. Nomor 3, sahur tahunnya 365, betul? Iya, ya. Masehi 365. Masehi, betul. Betul ya? Salah, berarti ini salah. Maka jawabannya adalah yang Oke, gampang lah kalau ini ya. Kalau ini udah pasti gampang. Sudah, ini kita hapus lagi tentang apa nih? Sama juga. Oke. Disebut juga tahun Syamsiah, Komariah, gerakan bumi juga betulnya awal terbit matahari. Nah, yang diminta kalender Hijriah adalah Komariah, Bu ya? Komariah berarti ada pergerakan bulan terhadap bumi atau pergerakan bumi terhadap matahari? Bulan terhadap bulan. Komar itu artinya bulan ya. 23 jam 12 malam apa maghrib? Maghrib. Berarti 6. Oke, gampang? Gampang. Oke, soal yang kemarin ini soal yang baru ya, soal yang baru. Mana soal yang baru? Nah, ini dia. Soal yang baru kemarin. Merono aku mau balik sampai muter. Saya harus bengi kok mana Tunggu nang kono. Iya. Oke, sabar wae, Bu. Nunggu telu. Kon Bu, Ibu speaker. Oke, apa? Sudah malam juga. Dan ini terakhir ya, besok lagi ya, karena malam ini kita sejam aja lah, jam setengah, masuk jam yang kali. Oke, biar tidur, biar istirahat dulu. Istirahat paling penting kesehatan. Oke, Bu, mengapa hari besar Islam bergeser 11 hari? Karena tahun Islam itu perbedaannya 11 hari dengan tahun Masehi. Berdasarkan revolusi
Bulan. Bulan. Kita jawab karena perhitungannya 12. Salah Bu ya? Ya, salah. Karena dalam kalender Hijriah dikenal Komariah. Benar Bu ya, tahun Ya, tahun Islam. Karena kalender revolusinya 29,5 hari sehingga 29,5 kali 12. Benar Bu ya? Iya, betul. Karena kalender Hijriah lebih panjang. Salah Bu ya? Salah. Dari Masehi. Karena dasar perhitungannya adalah tinggal Ya, jawab iya. dasar perhitungan. Karena nih perbedaan 11 hari berdasarkan dasar Perhitungan. perhitungan. Iya Bu? Oh iya, betul. Ya. Perbedaan 11 hari selisih Bu ya? Iya. Itu artinya perhitungan ya Bu ya? Iya. Itu jawabannya yang E. Benarlah yang E. Karena yang B ini menjebak, yang C juga menjebak. Benar tapi menjebak. Karena dasar selisih itu lewat perhitungan. Itulah soal-soal 4C horse. Jawaban aja kita dijebaknya ya. Kurang Ya, jawabannya E. Ya kemarin bingung para guru yang retaker itu yang berapa itu Pak kok benar B C E bingung jawabannya karena membacanya soalnya kan kurang ada B C 3 jawaban benar tapi yang lebih tepat ya banyak benar juga jawabannya adalah yang E. Berdasarkan perhitungan selisih berdasarkan Perhitungan. Oke, paham? Paham. Oke, Sudah Pak. setengah 10. Marilah kita mengistirahatkan badan. Ya. Iya, Pak. Siap. Nanti ada lagi pertemuan Zoom lagi karena kalau IPA tinggal 2 sampai 3 kali lagi. Habis itu kita masuk pedagogi dulu aja. Biar matematika nanti aja. Pedagogi. Saya nggak mau kenapa nanti kena matematika. Aduh Pak, pening kepala Pak. Hai. Pusing duluan nanti matematika. Biarlah matematika itu di akhir. Saya letakkan nanti saya ganti jadwalnya matematika di akhir. Kenapa? Karena biar tidak mumpet otaknya, tidak terhambat. Lupa, Pak. Ya. Dapat lupa. Oke, paham Bu ya? Paham, Pak. Kalau IPA kan bisa pakai logika. Oke, kita istirahat dulu. Saya lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Amir. wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Selamat beristirahat, Pak Bapak Ibu. Amir. Terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Selamat beristirahat.